Kemudian kita masuk ke sholat tarawih. Sholat tarawih yang sampai saat ini itu ada dua, ada yang 8, ada yang 20. Mana yang lebih afdal, yang 8 yang 20? Mana yang tenang laksanakan? Silakan dipilih. Nah, saya jelaskan hadisnya. Kalau hadis 8 itu adalah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di dalam hadis beliau mengatakan Rasul itu tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Kemudian beliau melaksanakannya 4 rakaat. Jangan tanya panjang dan bagaimana bagusnya Rasul melaksanakannya. Kemudian ditambah 4 lagi, jangan tanya betapa panjang dan bagusnya. Kemudian ditambah 3. Nah, maka oleh sebagian ulama diambil hadis ini sebagai hadis sholat tarawih. Menurut sebagian ulama, karena ada kata di luar dan di dalam bulan Ramadan, berarti tidak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Maka hadis ini menurut ulama adalah hadis tentang sholat witir, bahwa Rasul tidak pernah sholat witir kurang dari 11 rakaat, karena itu maksimal dan beliau tetap melaksanakannya baik di dalam maupun di luar Ramadan. Bagaimana dalilnya tentang tarawih 20? Tarawih 20 itu dasarnya adalah di masa Umar bin Khattab. Kalau di masa Rasul tidak ada hadis yang menjelaskan berapa jumlah rakaatnya. Kalau di masa Rasul tidak ada jumlah berapa rakaatnya. Kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar juga tidak dijelaskan berapa rakaat orang sholat tarawih, dan tidak bersatu pada satu imam. Kelompok-kelompok, ada yang sholat sendiri, ada yang berimam. Datang masa Sayyidina Abu Umar setelah meninggal Rasulullah SAW, beliau menjadi khalifah. Dilihat orang yang sholat jamaah itu kelompok-kelompok, kemudian dibawa, dikumpulkan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Shollu isrina rakatan." Jadi sholatlah kalian 20 rakaat, 2, nanti ditambah witirnya 3, jadikan 1 imam. Nah, kemudian di akhir hadis itu mengatakan nikmatu bid'ah hada. Inilah sebaik-baik bid'ah, kata beliau. Jadi bid'ah ini bid'ah baik, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah 20, tapi kata beliau ini ijtihadnya Sayyidina Umar. Apakah ijtihad Sayyidina Umar ini termasuk bid'ah? Itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat. Karena ada hadis Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang tidak dilakukan oleh Rasul? Mengumpulkan Quran menjadi satu mushaf. Dulu bercecer-cecer Quran itu di beberapa rumah tulang dia digabungkan, tulis mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Di masa Umar bin Khattab tarawih 20. Di masa Utsman bin Affan adzan Jumat 2 kali. Sebelumnya adzannya sekali. Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib menuliskan baris dan titiknya Al-Qur'an. Jadi sebelumnya itu tidak ada titik barisnya Al-Qur'an itu. Jadi hanya hurufnya saja. Baris seperti tasdidnya itu baru ditulis di masa Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini harus ditulis karena nanti kalau Quran masuk ke lidahnya orang yang tidak pandai bahasa Arab, maka nanti takut salah baca. Bayangkan kalau alif lam ra namanya baris namanya kan baca aja kira-kira. Mau tuh baca ilar, alar, kemudian tuh ruang paling baca bulan. Ditulis baris. Maka kesimpulannya di masa di Madinah pernah terjadi 36 rakaat. Maka kesimpulannya tarawih itu boleh dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Mana yang sekiranya jamaah itu tenang, bisa dilaksanakan secara pelan-pelan, bisa ngikut tumakninahnya, maka itulah yang terbaik. Kalau misalnya di menurut para ini sepakat 8, maka dikukuhkan 8. Mana yang lebih banyak pahalanya dengan 20 sama, yang penting pelaksanaannya niatnya ya. Nah, diperhatikan. Yang 8 dengan tumakninah bagus, bisa tenang sholatnya, alhamdulillah. Nah, kemudian
sampai 5 menit seperti sholat di YouTube itu Allah. Ya terus bayar terus mata tetap sagarwa. Tapi kelebrok no peminatnya. Nah, saat ini saya semuntuk katman petang pertama sampai petang terakhir menurut pala syulur sholat 20 garis syulur 5 menit seperti kalau datang. Tapi di tas lebih banyak terdengarkan proses. Itu sholat yang asal-asalan. Nah nanti yang kalau di Saudi ada 20, kalau di Mesir itu ada yang 20, ada yang 8. Di masjid yang besar-besar 20, yang masjid yang kecil-kecil ada yang 8. Nah cuma di sana itu tetap mirip. Nah lalu kejaran balik dari masjid Tode, tetapi ayat saya jus. Ini saat 20 saya jus nanti tetap mirip. Beli kami balik tapi saya jus nanti. Akan 20 saja, nanti pada mirip. Nah maka dikira-kira bahwa nanti ayatnya kan bisa dipakai kalau yang 8 alha dipasangkan dengan wal asli, wa itu dipasangkan dengan al-arba'i fafat. Biasanya kalau 20 dipasangkan di alha dengan puluh, wal asli puluh. Atau boleh ayat-ayat yang lain tidak mengikat. Kenapa dia dipakai ayat itu supaya diingat urutannya lebih mudah? Karena imam sah, rena mikir makmum penuh, rena mikir ngambilin makmum keras oleh imam. Jadi harus diubah ayat kira-kira nyaman ini. Nah maka bapak-bapak dan ibu dalam sholat tarawih nanti jangan memilih imam. Saya ini imam dia dosa. Mati dengan lalu. Ya, semakin lama semakin bagus. Tapi kalau 8 insya Allah nanti kan dikasih apa? Kultum. Tapi kalaupun kultum itu jangan sampai kulmus. Kuliah 15 menit. Halo, tahu? Ini mau jangka kultum besok dulu 25 menit. Nggak tahu dia berkah. Ini sedengnya ada kerap. Nah, jadi kalau bisa ya kalau habis isya ya dikira-kira supaya tarawih itu cepat. Tapi kalau habis tarawih dia jangan tengah petang. Nah, kalau habis isya itu dikira-kira ya 7 menit. Karena pada dasarnya sebenarnya di Ramadan itu tidak perlu kita kasih ceramah karena semangatnya menggunung-gunung. Tapi kalau kita kasih juga tidak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu penyampaian yang singkat bahwa pada ibu-ibu, insya Allah mudah